Di depan ini di sebuah ruangan hanya satu murai batu yang ada. Ini saya gunakan untuk memaksimalkan settingan atau membuat burung supaya kerjanya lebih bagus. Jadi burung-burung di gantangan itu ada beberapa cara untuk menaikkan mental terus supaya dia kerjanya bagus, performanya bagus. Salah satunya ini. Sebelum saya lanjut teman-teman, video ini sebagai dokumentasi. Mungkin teman-teman ada masukan, silahkan tulis kolom komentar ya nantinya. Oke, sebetulnya prosesnya panjang sekali, tetapi menurut saya ini sangat mudah dipelajari ya. Jadi yang pertama itu asalkan hobi, kalau udah hobi pasti kita bisa. Dan di sini teman-teman kita kembali lagi. Jadi banyak sekali teman-teman yang memiliki murai batu atau beli mahal di gantangan atau borong di gantangan itu burungnya udah prestasi. Setelah dibawa pulang ternyata sekali, 2 kali jalan, 3 kali dan seterusnya itu nggak mau jalan. Itu yang pertama. Itu setelah saya awasi ternyata di rumah itu memiliki banyak sekali murai batu. Nah itulah kelemahannya yang pertama teman-teman. Jadi ini sebuah catatan di mana ketika murai batu banyak berada dalam satu ruangan itu settingnya sulit. Nah kenapa sulit? Itu yang pertama itu ketika burung sejenis murai batu termasuk burung vector ketemu suara lain dia akan emosi udah naik. Jadi kalau emosi dia terus-terusan naik seperti orang tuh mungkin ibaratnya ya supaya mudah dipelajari. Jadi pagi marah, agak siang marah, siangnya marah, sore marah. Ujung-ujungnya dia mungkin melebihi bebannya. Jadi intinya loyo duluan kayak gitu. Seperti murai batu juga sama kayak gitu. Jadi walaupun dia udah jadi, udah gacor, ketika dijadikan satu sama ruangan, seperti itulah kondisinya. Jadi dia emosinya naik atau emosinya tidak tertata, sering marah-marah kayak gitu, tetapi tenaganya biasanya tenaganya habis duluan kayak gitu yang pertama. Nah ini kita lakukan ketika burung kita udah kelihatan bagus ya. Jadi kelihatan bagus dimana burung kita itu udah kita pilih, ada materinya, ada lagunya, coba cara ini. Jadi banyak sekali teman-teman yang memiliki burung mahal tapi berikutnya rusak. Itu dikarenakan itu tadi teman-teman, perawatan harian jadi satu sama burung-burung lain. Itu yang pertama. Dan seperti ini banyak sekali teman-teman juga nggak nyadari. Terus yang selanjutnya itu dikarenakan burungnya itu karena udah tangkaran, udah jinak ya, itu biasanya keseringan diadu. Jadi keseringan diadu juga itu bisa membuat burung kita jadi istilahnya kecapekan kayak gitu. Jadi mungkin ketika pertama kali digantang bisa kerja bagus, bisa full ya, bisa kerja bagus, bisa full. Kedua ketiga dia udah loyo. Loh om, padahal kemarin di rumah gacor, gantang kedua yang gacor, kenapa saya gantang lagi nggak jalan? Iya, dia untuk waktu pendek dia bisa gacor, tapi untuk tenaga panjang dia itu udah loyo, nggak kuat lagi kayak gitu. Makanya untuk burung yang keseringan diadu itu tadi teman-teman ya, ini saling berkaitan. Jadi udah sering diadu, terus di rumah banyak murai batu, itu juga sulit. Seperti ini permasalahan saya juga sama. Jadi ketika di sini banyak sekali burung, kemarin ada teman-teman coba setting lagi ya, coba setting lagi. Ada beberapa juga yang om sih saya nitip ya dandani murai batu saya. Menurut saya kalau saya oke-oke saja sih dititipi, tapi kita belum siap seperti itu karena yang pertama di sini banyak murai batu. Percuma kalau ditaruh sini untuk settingan benar, mungkin teman-teman seperti itu. EF-nya sudah benar, nurut ya. Kita settingan benar, EF-nya udah nurut, tapi ketika perawatan harian di sini banyak murai batu, ya itu juga sulit kayak gitu. Dan seperti poin kedua tadi, burungnya bagus, tetapi jarang olahraga,
otomatis stamina kurang dan sering diadu, otomatis dia juga akan rusak kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu jaga stamina. Jadi untuk jaga stamina ini untuk burung yang kelihatan udah agak loyo ya, ini sangat penting sekali. Jadi dengan pertama itu dengan pengumbaran yang rutin, tentunya tetap disendirikan dengan burung lain itu ya, kita umbar rutin atau kita masukkan kandang besar, kandang ternak juga bisa kayak gitu. Tapi diingat untuk pengumburan ini ketika kita mau gantang lagi, ketika mau adu lagi, setelah diumbar jangan langsung diadu kayak gitu. Karena apa? Ketika orang seperti halnya orang udah olahraga fit kayak gitu, baru olahraga suruh kerja, dia biasanya kecapekan. Harus istirahat ya, minimal tergantung burungnya sih, minimal 2 hari kayak gitu. Jadi banyak sekali om sih setelah gacor saya umbar kok jadi macet, yaitu karena dia kecapean ya teman-teman, atau dia stres karena jarang diumbar. Ini menurut saya harus diistirahatkan dulu. Jadi di karantina istirahat, kalau dia udah kenceng baru kita coba latberin atau kita gantang lagi. Nah untuk pengumbaran ini biasanya tidak berlaku untuk burung yang masih stamina full seperti mudah hutan yang baru moncer-moncernya. Biasanya ini dialami oleh burung mudah hutan yang udah rawatan lama atau tua, atau burung tangkaran yang biasanya kondisinya agak jinak-jinak kayak gitu. Jadi staminanya yang loyo-loyo, teman-teman bisa lakukan pengumbaran. Terus selanjutnya setelah pengumbaran yaitu bisa pemandian ya. Nah mandi ini bisa untuk nyeting murai batu juga termasuk mempengaruhi ya teman-teman ya. Dimana mandi itu rata-rata yang pertama selain menjaga kebersihan burung, mandi itu juga untuk menyetabilkan birahi. Jadi kalau birahinya tinggi kayak gitu ya, ini bisa teman-teman dengan cara selain umbar tadi ya, untuk menerangkan birahi juga bisa dengan cara pemandian kayak gitu. Nah pemandian ini bisa menggunakan keramba, bisa juga dengan cepuk. Yang jelas ketika memandikan jangan dipaksa untuk disemprot sampai basah kuyup ya. Jadi pemandian ini kalau misalkan masukin keramba ya kita semprot dikit aja, kalau dia mau mandi ya biarkan, kalau nggak mandi ya jangan dipaksa sampai dia kelincir. Karena insting murai batu kalau badannya kurang enak dia juga nggak mau mandi. Ini untuk jaga-jaga hal demikian. Untuk pemandian ini ada larangan lagi ketika burung tersebut habis dijemur. Jadi habis kepanasan kayak gitu, dari terik matahari panas langsung dimasukin jemur itu panas yang terlalu tinggi, kita langsung dinginkan mendadak, itu juga bisa membuat burung kita telo atau stroke. Itu teman-teman harus hindari. Jadi setelah penjemuran itu juga penting, teman-teman ketika mau mandikan itu dianginkan dulu. Juga kebalikannya, setelah dimandikan bulunya kering, bulunya basah kuyup, jangan langsung dijemur, itu juga bisa membuat gusam. Harus kita anginkan dulu supaya dia agak kering kayak gitu. Udah kering baru dijemur bentar-bentar. Nah untuk penjemuran ya tergantung kebutuhan kita ya teman-teman ya. Kalau saya asalkan hangat aja, karena udah untuk penjemuran sendiri untuk menghangatkan burung ya. Jadi nggak perlu dikeluantang lama sampai bulunya rusak kayak gitu. Itu model orang lama kayak gitu. Jadi dulu itu dijemur ada 1 jam sampai bulunya rusak. Ya nggak perlulah itu, karena penjemuran sendiri untuk menghangatkan burung, jangan sampai kita menyiksanya yang nggak perlu ya. Lebih baik kita untuk menaikkan tenaga kita umbar aja kayak gitu, dan penjemuran seperlunya kayak gitu. Untuk pengembunan juga penting. Pengembunan juga penting kita lakukan sebelum pengembunan, kita kasih makan, dan pengembunan ini berguna untuk menaikkan juga mental burung kita kayak gitu. Dan selanjutnya ada lagi trik, kalau misalkan belum gacor ya kita cas lagi ya supaya mentalnya naik. Itu kita bahas dalam video berikutnya ya. Jadi ini tadi salah satu cara perawatan harian burung. Tidak lupa ya pemberian EF, biasanya kita kasih yang stabil itu pagi sama sore kayak gitu. Untuk settingannya berapa-berapa pernah saya buat video ya. Jadi kalau kita pagi kita kasih 7, yang dimakan 4, berarti kita kasih 4 paginya. Sore demikian pula, kita kasih banyak, yang dimakan berapa itulah yang dikasih sore.
Jadi settingan ini akan saya bahas lagi dalam video berikutnya ya. Sekian dulu videonya. Salam satu hobi dari Tulungagung.